Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salatu sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa TV Peduli yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tidak hanya nikmat kebaikan yang kita perlu syukuri di hadapan Allah, tetapi nikmat berupa ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala pun wajib kita syukuri di hadapan Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang terjadi dan yang diberikan kepada kita, baik itu ujian baik itu cobaan dari Allah Subhanahu. Selawat yang salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang semakin kita gali biografinya, semakin kita telusuri kehidupan beliau, maka semakin kelihatan dan nampak akhlak yang mulia yang dimiliki oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa TV Peduli yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuka lembaran Al-Quran di dalam surah Al-Fatir, dalam surah Fatir ayat 29, dijelaskan di dalamnya bahawa innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahawa ada 3 kelompok atau golongan hamba Allah yang tidak akan pernah merugi, bahkan senantiasa beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kepada kita semua, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa TV Peduli, siapakah ketiga golongan tersebut? Apakah kita termasuk di dalamnya 3 golongan yang tidak akan pernah merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah. Mereka yang senantiasa membuka lalu kemudian membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Tentu dengan bacaan warattilil Qur'ana tartila. Dan tidak hanya kemudian membaca Al-Quran, mereka jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam diri mereka. Dalam Al-Quran ayat kedua surah Al-Baqarah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitab, inilah kitab kata Allah Subhanahu wa taala, la raiba fi, jangan kalian ragukan Al-Quran, jangan kalian ragukan isi Al-Quran. Sebab mengapa? Al-Quran itu adalah hudalil, tapi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka janji Allah yarjuna tijaratan lan tabur, tidak akan pernah merugi, baik di dunia ini terlebih lagi di akhirat kelak. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa TV Peduli yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelompok dan golongan hamba Allah yang tidak akan pernah merugi, yakni wa aqimus shalah. Hamba Allah yang senantiasa mendirikan, melaksanakan dan menunaikan salat 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ibadah salat adalah ibadah yang wajib yang harus dikerjakan. Dengan wajibnya ibadah salat, sehingga di yaumul hisab nanti, di akhirat kelak nanti,
Yang paling pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seberapa banyak harta benda yang kita miliki, bukan seberapa tinggi jabatan dan tahta yang kemudian kita punya, tetapi apa pertanyaan Allah? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama dihisab dan diperiksa, ditanyakan oleh Allah di akhir nanti yaumil hisab adalah salat. Maka perbaiki salat kita. Jangan salat kita senantiasa kita jadikan sebagai ibadah yang tidak senantiasa kita istiqomah dalam. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa TV Peduli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alan. Kelompok yang tidak akan pernah merugi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga ini adalah mereka yang senantiasa menginfakkan harta benda mereka, mengeluarkan harta benda mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah harta benda itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebanyak apapun harta benda yang kita miliki, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa TV Peduli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hak milik kita sepenuhnya. Ada hak-hak milik orang lain yang kemudian dapat diamanahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak-hak itulah yang kemudian kita keluarkan lewat infak, lewat zakat, lewat sedekah dan lain sebagainya. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta mereka. Bimana apa maknanya sahabat-sahabat sekalian? Pemirsa TV Peduli, keluarkan sebagian harta benda itu. Agar supaya apa? Sebagai pembersih dan penyuci, sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, menjelang berbuka puasa kita, hendaknya kita istiqomahkan diri kita agar supaya kita masuk dalam 3 golongan yang tidak akan pernah merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika kita merugi, sebab ketika kita kemudian masuk dalam 3 golongan ini, maka insya Allah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Allah panggil kita, fadkhuli fi ibadi. Allah panggil kita bersama dengan hamba-hambanya yang lain. Kemana kita dipanggil oleh Allah? Wadkhuli jannati. Allah panggil kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang suka saya sampaikan pada khulqun menjelang buka puasa ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Innallaha musta'an wa al-istiqlal. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-ikhlas wa da'wa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.